live di siang menjelang pagi, pagi menjelang siang. Jadi kita coba dulu ya, seperti itu. Ya, silakan teman-teman ya. Kita buka dialog interaktif seperti tadi ya. Ini debat agama, debat lintas agama, bukan ajang hujat. Ya, bukan ajang caci maki, tetapi debat. Ya, debat itu tidak sama dengan ajang caci maki, gitu ya. Oke. Kita kasih naik ada Al-Hujjah. Oke, Al-Hujjah. Kalau dari namanya ini pasti Tuhannya adalah Muhammad. Ya, Al-Hujjah, silahkan nyalakan kamera Siang Anda. Edis. Selamat Siang. siang Edis. Ayo kita Selamat debat tentang siang. bertuhan yang benar. Ya, kamera nyala dulu. Ya, ayo kita berdebat masalah bertuhan yang benar. Open, Iya, nah habis ku kamera kasih nyala lihat dulu. muka saya. Iya, dengar dulu. Habis ku buka kamera muka saya, nyala kita dulu debat secara baru santai. ngomong. Iya. Tenang, Al-Hujjah. Tadi udah saya Ya, bilang loh, ini sebentar. ajang debat, Iya. bukan ajang caci maki. Silakan kamu Ya. nyalakan kamera. Iya, tapi kita debat pakai data dis ya, bertuhan yang benar ya. Silakan. Ya. Silakan. Oke, sebentar, saya pakai baju dulu. Ya. Bentar, saya pakai baju dulu. Udah kamu pakai baju, nanti kalau udah pakai baju naik lagi. Bentar. Naik lagi nanti kalau udah selesai pakai baju. Emang kita kerjanya nungguin kamu pakai baju. Ada saja ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Muhammad Rozi. Sayang sekali penontonnya belum bisa untuk menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Feriansyah lagi ya. Coba Ateng Sambo. Halo Bang. Ya, selamat pagi menjelang siang, Ateng Sambo. Silahkan nyalakan Pagi menjelang siang, Bang. Bang, saya mau tanya gini Bang, apa? Bang, sebentar dulu. Bang, bisa nggak Abang mundur sedikit supaya kita itu tidak lihat cuman mata doang, Bang. Oke, bentar Bang. Mundur sedikit. Gitu. Jangan begini, Bang. Cuman gini doang, pamer begini doang, matanya doang kelihatan. Bentar Bang Ya. Edis, jangan diturunin bentar. Oke. Bang. Ya, silakan, Bang. Silakan duduk yang bagus. Sorry Bang. Duduk Tadi yang bagus, itu- Bang. Nah, gitu loh, Bang. Mundur sedikit, Bang, biar cakep. Nah, gitu kan cakep. Ya, silakan, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Kristen Bang, tapi jangan diturunin bentar Bang, bentar. Kristen. Bentar Bang. Teman apa? Saya kan punya pacar. Kebetulan pacar saya itu kan udah punya niat untuk masuk, cuman dia kan pasti kan juga ada polemik dari keluarga, ada caci maki dan lain sebagainya. Saya tuh pengen diskusi private sama Bang Edis, mungkin nanti bisa dibaca DM-nya gitu Bang. Nanti maksudnya Kenapa nggak ajak nobar aja, Bang? ini dia kalau dia masuk live-nya Bang Edis ini, lihat ini, harusnya masih lihat. Nah, ajak nobar aja, udah banyak yang gitu, Bang. Udah banyak yang gitu, calon-calonnya biar yang dari Islam gitu kan, biar jadi Kristen, ajak nobar gitu. Enggak, gini Bang, ya ini dia kan baru tak share ini barusan tadi Bang Edis live. Nah, cuman dia kan pasti ada penolakan dari ayah kandung, terus dari keluarga, kakak-kakaknya. Cuman dia itu niat mau pindah tuh bukan karena saya, tapi karena apa? Dia tuh dari kecil tuh sering bergaul sama seumurannya dia tuh orang Kristen, mengikut Tuhan Yesus. Nah, tapi dia tuh kayak menimbulkan ada hal yang beda gitu loh. Terus minggu lalu pernah saya bawa ke gereja, dia tuh rasanya kayak damai gitu bilangnya. Intinya tuh dia tuh memang udah pengen dari awal, dari niatnya dia, bukan karena pesannya begini aja, Bang. Pesannya begini. Namanya hidup itu, Bang, orang lain itu
sepenting yang namanya calon pendamping hidup, Bang. Karena yang bersama dengan kita nanti ujung-ujungnya itu adalah orang yang serumah dengan kita. Betul nggak? Betul, betul, Iya. betul. Kalau Nah, omongan saya- orang lain ya nggak usah didengerin, Bang. Namanya juga omongan orang. Bener Bang, maksud saya itu gini, saya kan mastiin kamu bukan karena aku kan, tapi karena niatmu. Ya, bahkan maksudnya gini Bang, saya kan udah sempat DM Bang Edi tapi belum dibaca karena mungkin kan banyak yang saya minta tolong kayak bisa nggak semisal kalau waktu Bang Edis nggak live gitu ada Pasti saya balas, pertanyaan-pertanyaan. Bang. Pasti saya balas. Oh iya, Saya belum minta pernah ketemu ada inbokan dari Alang Sambo, Ateng Sambo. Kapan kirimnya? Barusan. kemarin sih Bang, iya kemarin. Kalau kemarin Karena pasti sudah saya balas, Bang. Kecuali kalau abang ngirimnya cuman share video ya pasti nggak saya balas. penting saya mau diskusi. Nah maksudnya kalau Sama memang sekali nggak langsung- saya balas. belum ada Bang. Saya baca belum? Belum saya lihat, makanya tadi Bang Edi live langsung Oh saya ya join. lihat dulu. Pasti sudah saya balas. Karena pesan-pesan itu saya cek semua. Karena kalau misalnya kirim pesan cuman share video, share ini, itu biasanya saya cuekin. Gitu. Gitu. Oh, gini Kecuali aja, Bang. saya lebih menghargai pesan selamat pagi ketimbang share video. Begitu. Kalau selamat pagi pasti saya balas. Oh ya, Gitu. gini aja Bang Edis, nanti saya chat lagi di DM. Nah nanti kita tukeran kontak person. Nah nanti Boleh. soalnya Boleh. Lebih bagus sebenarnya di sini saja Bang, ajak ngobrol di sini gitu. Paham. Takut Ini harus- sama ini keluarganya. Enggak, harusnya dia tuh nonton live. Ini kan dia lagi nggak di rumah, maksudnya lagi magang gitu ya. Maksudnya dia tuh memang udah menggebu-gebu, bahkan dia tuh sampai berani melawan keluarganya untuk keyakinan ini Ya, gitu loh. baiklah, nanti kapan-kapan ajak masuk sini Bang, gitu aja ya. Oh ya, gitu aja Bang. Nanti saya DM lagi, tolong dibalas ya Bang. Oke, oke. Nanti Baik, saya kita- turunkan ya. Oke. Saya turunkan. Ateng. Tuhan sama- berkati Bang. Tuhan berkati juga. Saya turunkan ya. Ya teman-teman, ada banyak seperti itu ya. Ada banyak seperti itu. Sebenarnya gini, kalau saya ditanya dari hati saya yang paling dalam, orang pindah agama karena pernikahan itu saya kurang begitu menaruh minat begitu. Walaupun itu tidak semuanya benar-benar hanya karena pasangan. Memang sebagian besar pindah agama gara-gara pasangan. Gitu. Kalau dia pindah agamanya gara-gara menikah. Tapi ada juga yang benar-benar dia pindah agama karena memang dia mengetahui kebenaran seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada saudara Muhammad Rusdinur. Wah, ini kayaknya saya kenal ini dengan Muhammad Rusdi ini. Nampaknya teman saya dari Madura ini Muhammad Rusdi ini. Halo pemirsa, penggemar setia di TV dari Pulau Madura. Apa kabar Pulau Madura? Ya, jadi kepada teman-teman pemirsa Edis TV yang berada di Pulau Madura, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, apa kabar? Apa kabar? Yuk, silakan. Kita lanjut lagi. Ada ini sering mengajukan sebentar, ini sering mengajukan permintaan naik ini. Doni Perkasa Dunia Akhirat ini. Doni Perkasa Dunia Akhirat. Nampaknya dia terinspirasi dari Muhammad ini namanya. Silakan. Doni, nyalakan kamera Anda. Belum bisa bang. Doni, kamu itu bisa menyalakan. Oh, belum bisa ya. Saya turunkan dulu Doni kalau begitu. Aduh, kamu dibawa dulu saja. Gini teman-teman, jangan jadikan forum ini itu membuat Anda membuat akun baru, terus Anda nyamar-nyamar, jangan. Pakai akun aslimu gitu loh. Kalau kamu sudah lama berTikTok, setidak-tidaknya kamu sudah punya followers begitu. Kalau kamu baru bikin terus mau datang begitu ya nggak bisa. Ngantri bos ya, ngantri.
Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Al-Hujjah. Oke, Al-Hujjah. Mana tadi Al-Hujjah? Ke bawah dia, ini dia, Al-Hujjah. Loh, mana Al-Hujjah? Kok tidak kelihatan? Sabar ya teman-teman ya. Al-Hujjah, mana tadi? Nah, sudah saya naikkan ini Al-Hujjah, tapi tidak nyangkut. Oke, nampaknya sinyal ya teman-teman ya. Coba kita kasih naik ada Ardi. Ardi. Ya, silakan Ardi 2923. Muslim, Bang? Ardi? Halo Bang, cuma mau ndak, saya Nasrani, saya Kristen Bang. Cuma mau tanya aja ini Bang, ada yang mengganggu pikiran saya Bang. Ya, nyalakan kamera Bang. Kamera nyalakan dulu. Silakan. Ini sebenarnya forum untuk orang-orang Islam Bang. Supaya mereka itu ganti Tuhannya 2025 ini. Supaya jangan lagi Tuhan mereka itu Muhammad gitu. Ini mengganggu kemarin itu yang di agama, tapi saya lupa ayatnya di mana Bang. Yang ada penyebutan Ahmed atau Ahmad apa? Tidak Muhammad ada apa Bang. gitu ya? Tidak ada. Itu Mahmadim. Mahmadim itu di Ya, dalam. Mahmadin ya Mahmadin. Iya, Mahmadim itu bukan nama Bang. Itu kosakata begitu. Oh kosakata gitu ya Bang. Iya. Bedakan antara kosakata dengan sebuah nama gitu. Kalau Joko, Budi itu kan nama. Tapi kalau misalnya yang termanis atau yang terganteng atau yang tercinta itu kan kosakata dia begitu. Ya masalahnya kemarin ya sempat diskusi, ya mereka Ya. mengklaim bahwa itu Tidak ada Bang, itu tidak ada. Itu dari halusinasinya Zakar Turun. Nah, karena Zakar Turun itu punya sebuah tesis bahwa nama Muhammad disebutkan di dalam kitab sebelumnya. Mungkin dia bacalah Bible itu dari A sampai Z. Tapi tidak dapat begitu. Sebenarnya isu itu yang memunculkan pertama kali itu Ahmad Deedat. Ahmad Deedat itu seorang Muslim asal Afrika Selatan. Nah, itu ditiru oleh Zakar Turun. Nah, Zakar Turun mewariskan kepada Nandar dan kawan-kawannya. Itu tidak Bang. Tidak ilmiah begitu. Seperti itu. Oke, Bang ya. jadi arti katanya apa? Mahmed itu artinya terkasih, Bang. Tercinta gitu, Mahmadim gitu. Gitu ya. Oke, ya itu saja Bang. Oke, saya kasih turun ya. Oke. Baik. Kita kasih lanjut ada sebentar ya. Barokah abadi. Oke, selamat siang Barokah Abadi. Selamat siang Bang Edis. Ya, suara apa itu Bang yang berisik-berisik Bang? Hujan. Waduh, suaranya sangat mengganggu nih Bang. Apalagi Abang tak pakai headset, susah nanti kita ngobrol Bang. Yalah hujan di sini. Iya, gini Bang. Kalau mau ngobrol itu pakailah headset supaya saya tidak nonton telingamu Bang. Begitu ya. Nanti coba ambil headset dulu lah. Aduh, pening saya jadinya. Aduh. Ayo silakan ya kepada ya yang muslim kita ada tema bagus nih ya 2025 tagarnya ganti Tuhan. Nah, jangan lagi Muhammad. Begitu ya. Ayo silakan.
Kita kasih naik ada Lina Raja Guguk. Lina Raja Guguk. Ya, Lina Raja Guguk, silakan nyalakan kamera. Halo. Ini pasti orang salah pencet nih, pasti salah pencet. Teman-teman, coba. Perhatikan layar teman-teman. Di layar ini kan ada komentar, ada tombol naik, ada tombol bagikan. Kan ini macam-macam nih tombolnya nih. Jangan asal-asal pencet. Begitu loh. Ini sudah tahun 2025, masih saja salah pencet. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Hanafi Official. Oke. Silakan Hanafi, nyalakan kamera Anda. Muslim ya pasti, dari namanya udah kelihatan ini pasti bertuhankan Muhammad. Silakan. Kok gelap, Bang? Wow, di mana ini abang ini kok gelap-gelapan begini? Bentar. Oke. Bang, jangan melotot-melotot lah bang. Nanti takut loh saya bang. Enggak melotot. Silakan bang, apa yang temanya 2025 ganti Tuhan. Ya. Muhammad no, Yesus emang yes. Muhammad Tuhan, Dis? Tuhannya emang orang Muhammad Islam. Tuhan. Bodoh kamu, Dis. Bodoh. Otak kamu itu nggak jalan kalau Muhammad itu dibilang Tuhan. Oke, kalau memang Muhammad salah. Bukan Tuhan, makanya kenapa? ngaji, Dis. Kamu itu ngaji, jangan asal framing. Kamu itu jangan asal framing. Muhammad itu bukan Tuhan. Dia kalau utusan. memang Muhammad bukan Tuhan, kamu jangan framing, Dis. Kamu itu bodoh kalau Muhammad itu dibilang Tuhan. Muhammad itu bukan Tuhan. Sudah? Paham Sudah kamu? belum? Muhammad itu bukan Tuhan, utusan. Tuhan itu Allah. Sudah kamu belum? Itu salah kalau Muhammad dibilang Tuhan itu Muslim disuruh nyembah Muhammad itu bukan. Itu salah jalan, keliru kamu itu. Sudah. Keliru. Ngaji, Dis, biar bisa. Justru karena saya mendalami agama Islam, makanya saya tahu Hanafi. Saya ngomong, dengerin saya ngomong, biar tahu kamu. Karena saya mendalami agama Islam Hanafi, makanya saya tahu bahwa Muhammad itu dipertuhan oleh umat Islam. Bukan itu kamu yang keliru, kamu salah menafsirkan. Kalau dia bukan Tuhan kalian, kenapa kalian menyerahkan diri kalian kepada dia? Kamu itu bodoh, Dis. Muhammad itu bukan Tuhan, utusan. Iya, kalau bukan Tuhan, kenapa kamu perlakukan dia seperti itu? Kamu itu bodoh, goblok. Jadi jangan framing dah. Kamu jangan framing. Sekarang begini. Jangan framing. Kamu itu nggak bisa, goblok. Kamu makanya ngaji. Baik, sudah belum ngomongnya? Jangan asal ini. Jangan framing kamu jadi manusia. Kamu kalau di Indonesia udah habis kamu, Dis. Jangan framing, jangan asal ini kamu. Gimana kamu bilang apa? Tuhan. Kamu bilang apa tadi? Yang ngomong Muhammad itu Tuhan siapa? Setiap orang yang membaca Al-Quran dan hadis akan menyimpulkan bahwa Muhammad Tuhannya orang Islam. Itulah otak kamu, Dis. Itulah otak kamu yang kurang cerdas. Karena kamu ketika membaca Al-Quran, kamu tidak baca artinya. Kamu hanya baca itu cuman amin. Kamu tahu artinya? Artinya kamu tahu? Apa arti auzubillahi minasyaitonirrajim? Kamu cuman bacot doang. Tahu saya, coba ngomong, artikan apa auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Pinter ngomong. Artinya apa? Enggak tahu artinya. Enggak kamu. tahu, makanya kamu enggak tahu kamu Muhammad Tuhanmu. Ngaji juga enggak tahu, kamu sosok pinter, Dis. Tahu saya ngaji.
Itu aja udah salah kamu, bukan auzu. Bukan auzu, kamu itu salah. Ya udah, apa Sekarang artinya? ngomongin aja kamu salah. Apa artinya? Jadi ada Yaudah, saya ada salah. isinya. Artinya? Bukan auzu, bukan. Terus apa? Audu. Oke, a'udzubillahi Audu di mana? Itu mulutnya terlalu pintar. Apa Kamu artinya? kalau disuruh ngomong, Artinya apa? makanya pintar ngomong kamu itu Tuh mulutnya kan, itu udah pintar saya bilang kan ngomong. orang Islam kalau suruh berharap, harus. Jangan framing Bukan kamu. audu, Ini bukan audu. Itu, ini itu. Au. Iya, mulut kamu itu kayak anjing gonggong. Pintar kalau disuruh ngomong. Sekarang kamu. begini, coba kamu Apanya? artikan saja. Artinya apa? Apanya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya? Ntar dulu, jangan jangan Tidak kemana-mana. tahu Jangan lari artinya. kemana-mana. Artinya Nanti adalah Tuhan itu aku justru- berlindung kepada Allah Tar dulu, dari Des. godaan Des. syaiton yang terkutuk. Kudis. Itu artinya. Kudis, Kau kudis. saja tak tahu Kudis kurang. artinya. Kudis kurang. Tar dulu. Itulah penyebab Tema kamu kamu tidak tahu 2025 kalau Muhammad ganti itu Tuhanmu. Ganti Tuhan. Emang Muhammad Tuhan? Kata Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Kenapa? Bukan. Karena orang Itu- Islam itu menyerahkan cuman mulut ketaklukan kamu dan doang, kepatuhan dan Des. ketundukannya kepada Mulut anak kamu orang, doang anak yang ngomong Aminah. begitu. Orang Islam itu nggak menuhankan Muhammad, nggak menuhankan Nabi Iya, Muhammad. karena kamu tidak tahu. Kamu yang Ternyata tidak kamu- tahu, kamu kenapa- yang kenapa goblok, kamu- Des. kenapa kamu taat Nggak ada takluk kepada ceritanya Muhammad? Orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad, nggak ada. Iya, Des. kenapa kamu menaklukkan Nggak ada. dirimu kepada dia? Terkecuali kamu, iya. Kenapa kamu Menuhankan diatur-atur, manusia. dikendalikan oleh Muhammad kalau begitu? Manusia yang dituhankan sama kamu. Kenapa kamu Kalau menuhankan kami sama menuhankan manusia, Yesus, Des? jelas. Kami jelas Manusia menuhankan itu, Yesus. Des. Karena kami menyerahkan Des. ketaklukan, ketaatan kami kepada Yesus. Makanya Yesus menjadi Tuhan kami. Nah, Muhammad Tuhan kalian karena kalian menyerahkan ketaklukan, Itu ketundukan salah kepada kamu, Muhammad. Des. Itu karena mulut kamu itu pintar Kalau ngomong. Muhammad jalan, Nggak bentar. ada Kalau ceritanya. Muhammad jalan, dengar. Orang Muslim Kalau Muhammad itu- jalan, semua umat Muslim akan daulat, siap menerima perintah. Makanya saya bilang Muhammad Tuhannya orang Islam. Berani kamu membantah Muhammad? Itu cuman Apakah kamu berani membantah Muhammad? itu cuman kamu, omongan kamu doang itu, Dis. Omongan kamu doang gimana? yang framing, mulutnya itu Kok kamu bau, framing, Dis. Hanafi? Kenapa kamu Iyalah, tidak di mengaku mana? Di Muhammad mana Tuhanmu sementara di mana kamu orang- menyerahkan di mana ketaklukanmu orang- kepada dia? Apa? Tar dulu, Dis. Saya tanya. sama Kenapa kamu menyerahkan Di mana ketaklukanmu Muhammad? kepada dia? Di mana orang Muslim itu menuhankan Muhammad? Umat Muslim menaklukkan diri kepada Muhammad? Di mana? Itu menaklukkan diri kepada Di Muhammad. mana orang Islam Kok di mana? itu? Buktinya Muslim Muhammad itu ngomong apa aja menuhankan kamu harus- Muhammad? Nggak ada, Dis. Kalau orang Muslim sama Muhammad harus siap. Itu cuman Siap kata-kata melakukan kamu perintah. yang pintar itu, Dis. Mulutnya itu kamu, Dis. Coba, Pintar Muhammad ngomong, Dis. nyuruh minum Nggak ada kencing, orang diminum Muslim itu sama orang menuhankan Islam. Muhammad. Muhammad orang nyuruh Muslim itu cium batu, menuhankan sama-sama orang Islam manusia, cium Dis. batu. Nggak ada manusia. Loh, gimana? Orang Muslim itu menuhankan Apa manusia. yang tidak Nggak ada. dilakukan umat Muslim Cuman ketika Kristen, Muhammad memerintahkan? Cuman Kristen yang menuhankan manusia. Oh, jelas, kami Cuman mengakui Kristen itu. yang menuhankan manusia. Kami mengakui Cuman bahwa Kristen yang kami menuhankan menuhankan manusia, Yesus. Dis. Karena apa? Karena kami melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya kami menuhankan Yesus. Yesus merintah gimana, Dis? Yesus Salah merintah satunya gimana? adalah untuk Disuruh nyembah jangan ke siapa? Ke percaya Bapa, kan? kepada Tuhan negeri Mekah. Kenapa kamu yaitu nyembah Yesus, adalah Dis? Allah, Tuhan Dis, karangan kamu Muhammad. Dis, kamu itu otaknya kebanyakan makan babi, Dis. Sekarang Kebanyakan makan kamu babi jawab kamu, saja makanya begini. begitu. Kenapa Kebanyakan kamu makan babi kamu. kenapa kamu menaklukkan Kebanyakan diri makan kamu kepada babi, makanya anaknya Aminah? framing kamu di mana Muslim ini menuhankan Muhammad, itu salah Semua besar orang kamu, Dis. Islam Salah menuhankan besar Muhammad. kamu, salah besar. Salah besar bukan di situ. Salah besar, saya nggak terima. Ya udah. Kalau Kenapa Muhammad kamu dibikin menaklukkan Tuhan, dirimu nggak kepada terima Muhammad? Saya.
Nggak terima, nggak ada Muslim ini menuhankan sama-sama manusia, dis, nggak ada, dis. Iya, karena kamu tidak Itu tahu. Nabi Muhammad Karena itu kamu utusan, tidak dis. sadar. Sama kayak Yesus. Yesus juga diutus, dis. Kamu jangan Jelas, salah. Yesus Kamu adalah tuh utusan, salah. betul. Menuhankan Yesus itu adalah salah. Tuhan, betul. Itu manusia, Iya. dis. Masalahnya kamu tidak tahu Muhammad adalah manusia, Tuhanmu. dis. Jangan dis. Jangan dituhankan, dis. Ya, Manusia, intinya jangan saya cuma framing pesan kamu. saja sama kamu. Berhentilah Jangan kamu framing. membuat Mulutnya dirimu itu kamu jangan takluk pintar kepada ngomong. Muhammad. Yesus Ketika itu kamu takluk sama nyuruhnya Muhammad, gimana, dis? ketika kamu membuat dirimu dikuasai disuruh oleh menuhankan Muhammad, siapa, dis? ketika Nggak kamu ada, buat nggak ada dirimu ceritanya dikuasai, Yesus itu dikendalikan disuruh oleh sembah, nggak Muhammad, ada, dis. disitulah Cuman kau berhubung Kristen mempertuhankan goblok, dis. dia. Ya, kayak kamu itu pinter ngomong, dis. Jadi manusia dituhankan. Ya, Paham kamu? kau di bawah sana ya. Paham Tidur kamu? di bawah sana. Manusia dituhan. Tidur kau di bawah sana. Jadi makanya saya bilang, orang Muslim itu, kalau kau tanya apa Tuhan, mereka tidak tahu karena di otak mereka Tuhan itu adalah zat. Karena Muhammad bukan zat, maka Muhammad tidak dituhankan. Sementara kalau kalian tanya, ada nggak orang yang menuhankan patung? Wah, ada yang menuhankan patung. Ada nggak orang menuhankan uang? Wah, ada menuhankan uang. Ada. Ada nggak orang yang Tuhannya itu adalah matahari? Wah, ada. Para penyembah matahari, dia jadikan matahari sebagai Tuhannya katanya. Mereka bisa waras di situ, waras bisa. Tapi kalau ngomongin Muhammad mendadak tidak waras. Gimana? Kenapa Islam itu adalah umat yang menuhankan anaknya Aminah? Karena umat Islam membuat dirinya tahluk, membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh anaknya Aminah. Fir'aun, tahu Fir'aun? Fir'aun itu adalah manusia, tetapi dia itu dituhankan. Iya, dia mengaku saya, tidak ada Tuhan selain daripada saya. Di dalam Al-Quran jelas itu. Makanya Tuhannya mereka itu adalah Fir'aun itu. Karena mereka hidup di bawah kendali dan kuasa Fir'aun. Nggak bisa mereka melawan Fir'aun. Seumat Muslim juga begitu keadaannya. Di hadapan Muhammad, umat Muslim seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Berani kau melawan Muhammad? Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhanmu, jangan Muhammad lagi, Slim. Gimana sih? Nah, silakan. Kita kasih naik ada Syamsul Falah. Syamsul Falah. Syamsul Falah, silahkan nyalakan kamera Anda. Yuk, Syamsul Falah. Syamsul Falah. Oke, Syamsul Falah, perbaiki dulu sinyalmu, baru nanti naik lagi. Karena kamu sudah saya naikkan, tapi tidak nyangkut ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Arnas. Ya, selamat siang Muhammad Arnas. Siang Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Silakan Bang. Sabar. 2025 ganti Tuhan, Slim, ya. Ganti. Oke, Muhammad Arnas, saya tanya dulu nih Bang. Umur berapa Bang? 23 Bang. 23. Oke. Islam ya? Islam. Oke. Ya, ini nampaknya asalnya mungkin Indonesia Tengah atau Indonesia Timur ya? Bugis. Timur. Makassar. Oh, Makassar. Apa Kareba?
Alhamdulillah baik Bang. Oke, baik. Oke. Bang, kita ini ingin memberitahu bahwa umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Nah, saya pengen 2025 supaya abang berhenti. Jangan lagi kau buat dirimu takluk kepadanya. Gimana? Mau bang? Coba saya tanya dulu bang ya, saya tanya dulu. Coba kau merenung bang, merenung. Coba, kepada siapakah kamu membuat dirimu, kepada siapakah kamu buat jiwa ragamu patuh, taat, tunduk? Kepada siapa? Kalau saya pribadi Bang, kepada Allah. Kepada Muhammad? Kalau Muhammad kan utusan Allah juga. Kan nggak saya tanya itu bang. Pertanyaan saya, kepada siapa kau buat jiwa ragamu taat, patuh, tunduk? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Juga bang. Juga kepada Muhammad. Jadi jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi umat muslim itu bang, menyerahkan ketaatan, ketundukan, dia serahkan jiwa raganya itu kepada Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang bang, kalian ini dikerjain sama Muhammad. Cuman Muhammad harus membawa-bawa sosok lain, yaitu Allah. Padahal sesungguhnya kepada Muhammadlah kalian menyerahkan dan menundukkan diri. Bisa abang taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Iya, harus dua-duanya. Nah di dalam Kristen bang, sebenarnya bang, mirip. Di dalam Kristen itu tidak bisa kita menyerahkan ketaklukan, ketundukan kepada Bapa di sorga kalau tidak menyerahkan ketaklukan dan ketundukan kepada Yesus. Maka kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Gitu bang. Jadi kita itu harus menyerahkan ketundukan, ketaatan kita kepada Bapa di sorga dan kepada Yesus. Jangan kepada Allah dan Muhammad bang. Kalau Anda menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Muhammad, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu apa yang akan terjadi padamu? Enggak. Tahu nggak? Tidak dalam, dengarkan, yang terjadi padamu adalah tidak dalam waktu yang lama lagi kau akan buat dirimu pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Lah, nggak percaya. Bang, kalau Anda patuh sama Muhammad, taat, Ya, Bang. dikendalikan sama Allah dan Muhammad, punya duit buat apa? Maksudnya punya duit. Kalau Anda punya tabungan nih, punya tabungan, buat apa orang muslim kalau taat sama Allah dan Rasulnya? Kan biasa dia berangkat haji bagi yang mampu. Iya, buat nyium batu ke Arab. Gimana sih? Sampai Arab sana main lempar-lemparan batu, main cium-ciuman batu. Kan begitu. Aduh, bagi Edi. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang bang, 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Muhammad. Begitu bang. Bang, coba ya kita ngobrol santai nih. Ada nggak orang yang mempertuhankan uang? Tidak ada. Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Tidak ada. Memang sulit ini. Bang, ada lagunya itu bang. Ada lagunya. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Tereret, tereret. Tahu? Enggak bang. Kalau saya boleh tanya. Terlalu. Itu lagunya Roma Irama bang.
Tahu Roma Irama? Jangan-jangan Anda nggak tahu Roma Irama. Tahu Roma Bang. Irama? Tahu. Nih, Roma Irama itu punya lagunya bagus ya. Lagunya itu, nih, ya saya ketikkan dulu ya Bang ya. Bentar nih ya. Nih bentar ya. Saya putarkan lagunya Bang ya. Ini lagu Roma Irama nih. Mengapa kau Tuhankan manusia? Judulnya apa sih itu ya? Mengapa kau menuhankan benda? Apa judulnya itu teman-teman? Enggak ada lagunya itu Bang. Aduh, kok tidak ada? Ada. Bang, tujuannya Roma Irama. Sebentar Bang ya. Roma Irama. Aduh. Saya pengen nanya Bang, Gimana? tujuannya bikin begini untuk apa Bang? Untuk menyadarkan kalian supaya kalian jangan lagi menuhankan. Nih sebentar ya. Iya. Bentar. Ini lagunya nih. Bentar ya. Sabar nih. Ini Bang lagunya nih. Kedengeran nggak Bang? Kedengeran? Kedengeran. Coba nih. Oh, lama ini lagunya nih. Ini ya. Ini sudah Nggak usah sini. bahas itu Bang. Dan ini. Nggak usah bahas yang itu Bang. Aduh, ini lagunya nggak dapat lihat nih. Nah, itu kan. Mengapa kau Tuhankan manusia? Ya maksudnya Muhammad itu. Mengapa kau menuhankan benda? Maksudnya Hajar Aswad itu. Jadi kalian umat muslim jangan lagi kau Tuhankan manusia yaitu Muhammad. Memang Gimana sih? Mengapa kau menuhankan Muhammad? Mengapa kau Tuhankan Hajar Aswad? Gitu Bang. Jadi Bang, supaya besok Anda jangan lagi menyerahkan diri Anda, ketaklukan Anda kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Ya. Betul Bang ya? Oke? Bang, ini tadi jawaban saya, pertanyaan saya Bang, belum ditanya. Apa Dijawab. itu? Tujuan Abang bikin begini. Tujuan saya bikin seperti ini itu adalah untuk menjawab syubhat-syubhat. Dan orang-orang Kristen tak tahu syubhat. Syubhat itu maksudnya sebuah syubhat itu maksudnya keraguan itu sebenarnya itu. Ragu-ragu begitu ya. Kepada kekristenan. Pertanyaan kepada kekristenan. Nah, saya balikkan pertanyaan itu. Saya jawab dan saya balikkan pertanyaan itu kepada orang Islam sendiri. Ketika orang Islam berkata kepada kami orang Kristen, "Hei Karesteng, kenapa kau Tuhankan manusia Yesus?" Ya saya jawab. Setelah saya jawab, saya balikkan. "Hai umat Islam, pertuhankan Muhammad." Gitu Bang ya. Kalau menurut saya sih Bang, kalau masalah agama enggak ada habisnya. Gitu ya. Ini, Bang. Iya. Makasih Bang. Sama-sama Bang. Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran nggak?
Kedengeran. Kedengeran. Kedengeran ya? Iya. Kedengeran kan? Iya bang, kedengeran. Oh iya. Ya soalnya ada yang telepon. Mengganggu. Oke gitu ya. Oke bang, lanjut bang. Cari yang Oke. lebih berilmu. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Aziz. Coba Aziz MJB. Aziz. Iya, selamat siang Aziz. Apakah Anda ini seorang muslim? Ya muslim. Aziz, nah, silakan Ya, Bang, nyalakan kamera Anda. Mana nyalain ya? Bentar. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Hajar Aswad? Ya, silakan Bang. Silakan. Lalu Des. Waduh, lama. Jangan lama-lama lah, Bang. Ini disilang nih. Baiklah, video. ya udah tidur di bawah sana. Oke, kita kasih naik ada Syah Putra. Syah Putra. Ya, selamat siang Syah Putra. Siang kembali. Ya, nyalakan kamera, Bang. Oke, bentar. Ya, Syah Putra, saya mau tanya dulu, Bang. Islam atau Ya. Kristen, Bang? Saya Islam. Islam, oke. Baru datang atau baru menyimak atau sudah dari tadi? Ya, baru nyimak sih. Baru lihat ini. Oke, Bang. Tertarik Ini aja sama forum pembahasannya. debat. Ya, ini forum debat, tapi bukan forum hujat-hujatan ya, Bang ya. Debat. Ya, saya gitu. paham. Oke, Ya, kita debat itu kan boleh. artinya dialog berintelektual kan? Oke, ya Bang. Jadi menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan manusia? Ada, Ada nggak orang yang menuhankan benda? ada. Muhammad manusia nggak? Manusia, dia Oke, Rasul. berarti ada nggak peluang bahwa dia itu dituhankan? Tidak ada. Nah, di sini kan banyak Muslim tidak. Wah, saya nggak mau melanjutkan. Bang. Eh, Gini Bang, tenang ya, tenang cobalah. Bang. Muhammad kan manusia. ya, Dan menurut Al-Quran, manusia itu bisa dituhankan, betul? iya. Artinya ada kemungkinan manusia itu bisa dipertuhan oleh manusia lain, betul? Oke, ini saya tanya ya. Sebentar dulu, berarti ada peluang nggak Muhammad itu dituhankan oleh manusia lain? Tidak ada. Berarti Muhammad bukan manusia. Nah, ini dia yang kesalahpahamannya. Muhammad manusia. Gini bang. Saya ulangin satu kali lagi ya. Gelas gelas bisa pecah, betul? Betul. Berarti kalau ini gelas, berarti ini bisa pecah, betul? Betul. Nah, premis pertama. Menurut Al-Quran, manusia itu bisa dipertuhan oleh manusia lainnya. Walaupun Iya. tidak boleh. Menurut Jangan menurut manusia, Al-Quran tidak setan boleh. pun ada yang dituhankan. Berarti ada peluang Jangankan nggak manusia. Muhammad dituhankan? Coba dengar dulu. Jangankan manusia, setan pun dipertuhankan sama manusia. Oke. Ingat. Dah. Berarti ada Poin peluang. yang pertama, Berarti poin ada yang peluang pertama. bahwa Muhammad juga dipertuhankan? ya itu bagi orang-orang mungkin bukan orang Islam. Ingat, Bang, yang bukan kita nggak mempertuhankan bahas manusia baginya, Bang. itu Aduh, bukan ini Anda Islam. sudah mencampurkan Anda Enggak, ini masalahnya, temanya kan tengok tuh. Masalahnya apa? Ganti Tuhan Bang, Muhammad. kita jangan ngomong masalah dulu. Kita ngomong peluang dulu. Abang tahu peluang nggak? Iya, kemungkinan besar. Iya, peluang itu adalah sesuatu yang bisa terjadi.
Dulu waktu kita sekolah, kita ngomong masalah peluang. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu itu adalah mungkin. Betul? Bang, jika ada manusia yang menuhankan Muhammad, ya, itu sesat. Paham ya? Sebelum kita ngomong itu, berarti Muhammad sesat. berarti Muhammad berpeluang dituhankan juga, betul? Dipeluangkan atau tidaknya, yang mentuhankan Nabi Muhammad itu sesat, Bang. Bang, jangan Ya. ke situ dulu, Bang. Pelan-pelan. Seperti Sebelum Anda kita membahas menuhankan umat manusia Islam juga, kan? mentuhankan Muhammad atau Anda menuhankan tidak. manusia juga kan? Iya nggak? Kalau saya jelas, saya mengakui, saya menuhankan Yesus. Dan Yesus, Yesus itu manusia. saya akui itu, saya akui. Iya, dia manusia. Iya. Kenapa Anda tuhankan? Kalau dia manusia. Karena saya diperintahkan oleh Bapa di surga dan oleh Yesus supaya saya menyerahkan ketaatan, kepatuhan mutlak kepada Dia. Siapa yang merintahkan? Yesus dan Bapa di surga sendiri. Yesus dan Bapak surga. Iya. Emang Yesus dan Bapak itu satu kepribadian? Saya tanya sama Anda. Nanti kita kemana-mana bahasan kita. Enggak. Jangan ke situ Ini dulu. masalahnya Anda Bang, bilang tenang tadi. dulu, tenang ada ya, yang tenang. Kita ini kalau manusia. ngobrol tuh satu-satu. Jangan semua kita borong. Anda kan tanya Enggak, kepada saya, enggak. apakah saya Ini kembali ke menuhankan konteks Anda. manusia? Apakah saya menuhankan Yesus? Saya jawab iya. Saya jawab iya. Kenapa? Iya, manusia Karena Yesus, itu kan? diperintahkan. Tenang Bang, tenang. Karena itu diperintahkan oleh Yesus sendiri dan diperintahkan oleh Bapa di surga. Supaya saya hidup di kebenaran, supaya saya mencapai hidup yang kekal, maka saya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Saya Pertanyaan nggak boleh ini ya. menjadikan setan, saya nggak boleh menjadikan yang lain sebagai Tuhan saya. Ini pertanyaan saya ya, ya Bang ya. Coba dengar, Gimana? Nah sekarang begini, Coba dengar lu, tenang, Bang. Abang tenang jangan dulu, mau tenang. marah sendiri, Bang. Sebelum kita lari, Coba Abang sebelum jangan kita marah lari-lari sendiri. kemana-mana, tenang, tenang. Anda tadi sudah mengatakan bahwa ada orang Anda yang boleh menuhankan berbicara, setan, tapi betul? saya nggak boleh berbicara. Kayak mana nih konsepnya? Boleh berbicara. Anda Ada ngomong, orang yang saya menuhankan jawab. setan, betul? Saya jawab ya. Singkat saja dulu. Ada orang yang menuhankan setan, betul? Ada. Oke, kenapa disebut dia menuhankan setan? Karena dia menyembah setan. Gini-gini sama setan. Tidak mesti. Terus gimana? Setiap ibadah itu kan punya konteks sendiri. Iya, syaratnya sesuatu dikatakan menuhankan itu gimana? Ya dia itu mengakui kalau dia itu Tuhan. Anda percaya Oke, pada baik, saya pulpen. tunjukkan satu ayat dalam Kalau pulpen Al-Quran. kalau pulpen itu Baik. Tuhan. Anda pasti percaya pada pulpen itu kan? Baik. Saya tunjukkan. Anda Ini berbeda definisi pada dia, Anda kan? ini mengada-ngada sebenarnya, Bang. Lah, Itu tidak sesuai dengan Mengada. Al-Quran. Nah, ini aku tanya dulu ya. Aku boleh nanya nggak? Sebentar, kita ini ya, kita Nah, kan tunjukkan sebentar. ayat dalam Al-Quran ya. Iya, silakan. Kita harus mengajarkan ini terus teman-teman kepada orang-orang Islam supaya mereka sadar bahwa Muhammad itu adalah Tuhan mereka. Tadi Anda No. katakan menuhankan adalah mengakui bahwa dia Tuhan gitu ya. Itu menuhankan ya? Baik. Ya. Makanya mereka ini nggak sadar-sadar kalau Muhammad itu Tuhannya mereka. Dan yang Baik. perlu kamu ketahui. Oke, baik. Sebentar tidak Bang, ada jangan ngomong dulu Bang. umat Islam Jangan boros-boros itu Bang. Jangan percaya dihabisin kepada energinya. Tuhan Kesini dulu. selain Allah. Oke, ini Al-Quran atau bukan? Ya, Oke. Coba baca Bang. silakan baca sendiri. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya nih. Syarat menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah dia mengakui bahwa hawa nafsu Tuhannya gitu ya? Itu konteksnya beda, Bang. Nah, sekarang beda Abang itu lagi. enggak gini. Abang itu kalau mau baca Al-Qur'an itu ada konteksnya. Ya udah, sekarang kenapa disebut dia menuhankan hawa nafsunya? Yang mana? Makanya Abang tadi kalau saya baca suruh ayat itu baca, Bang. harus ada. Makanya kalau harus disuruh ada baca, konteksnya. harusnya baca. Coba kamu Ya, yang baca dah. Abang itu. Coba nih kamu yang baca dah. Nih. Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang
menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, Dan- berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada bang. Aku Oke, bilang kan seperti tadi apa? ada. Seperti Ngapain apa diputar-putar syaratnya? lagi? Tenang. Syaratnya apa sehingga dia disebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya kayak mana nih? Makanya saya bilang kalian nggak abang ini kan sadar cuman Tuhan muter-muter kalian tuh aja. Muhammad. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Enggak. Sabar. Enggak, coba saya boleh Saya bertanya bilang enggak? kalian tidak sadar menuhankan Muhammad nih. Bentar. Saya boleh bertanya enggak? Bang, kita selesaikan satu-satu. Jangan boros-boros bang bicaranya bang. Jangan terlalu banyak sekali kita ngomong bahas Enggak, sesuatu. Ini maksudnya Sebentar. kita mau dialog atau abang sendiri yang berbicara? Kita Saya nggak boleh dialog bicara. bang, dialog kita. Ya, kalau Cuman andanya jangan dialog, kemana-mana. Kenapa Anda selalu yang berbicara? Bang, banyak yang ngomong di bawah Kan itu bang. Umat nggak adil Islam namanya. ini IQ-nya kok sangat rendah sekali. Coba dengarkan Bang. saya bang ya, dengarkan saya. Anda Astronom, tadi saya tanya, matematika, kedokteran, Tadi Anda itu saya penemunya tanya. semua orang Islam bang. ada nggak orang yang menuhankan setan? Anda bilang ada. Syarat Ada, saya menuhankan bilang ada setan tadi. itu adalah Kenapa mengakui itu bahwa aja yang setan dibahas? Tuhan, gitu kan? Iya. Nah, berarti udah saya syarat jawab. menuhankan Saya hawa sudah nafsu mengiyakan. mengakui bahwa hawa nafsu Tuhan. Itu kan beda bang. Coba dengar dulu saya bilang. Terus beda gimana? Ya saya mau tanya itu, coba teruskan. Apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga seseorang tersebut dikatakan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apakah dia begini-begini? Oh, hawa nafsu, hawa nafsu. Emang Apa Anda gitu-gitu? menyembah Gimana? Tuhan Anda seperti itu? Saya Emang nggak Anda seperti itu menyembah Tuhan definisi Anda seperti saya. itu? Definisi Jadi saya seperti tidak apa? seperti itu. Nah itu Anda paham? Makanya saya bilang definisimu salah Kan ada tadi. definisi yang tersendiri kan? Anda menyembah Tuhan Anda dengan Menuhankan cara hawa lain. nafsu adalah ketika kau buat dirimu dikendalikan, dikuasai, takluk, tunduk kepada hawa nafsu tersebut. Betul? Iya, iya coba abang dengar dulu. Abang Silakan. dengar dulu ya. Ya. Umat Islam itu tidak ada bang yang Jangan ke menuhankan umat Muhammad. Islam dulu. Aduh, Lah ini kan jangan ke konsepnya umat Islam dulu. Muhammad. Kita belum bahas ke sana, Pian. Kalau kamu tidak lulus tentang pengertian manusia dituhankan, benda dituhankan, kamu tidak akan mengakui Muhammad Tuhanmu. Kok kamu umat Muslim tidak Ya ampun. menuhankan Muhammad? Gini. Orang belum ke situ bahasan. Abang- Bahasannya itu menuhankan manusia, menuhankan hawa Iya, seperti nafsu, Anda. menuhankan Iya, seperti uang, Anda. menuhankan benda, Iya, seperti orang- menuhankan setan. seperti Anda. Nah, coba definisikan dulu menuhankan. Ya, seperti orang seperti Anda. yang Definisikan menuhankan dulu manusia. menuhankan. Silakan. Ya, Silakan. bang. Definisi menuhankan itu semua orang berbeda-beda, bang. Enggak berbeda-beda Setiap menurut keyakinan itu Al-Qur'an. beda-beda. Menurut Al-Qur'an, apa definisi menuhankan? Ya patuh pada perintahnya. Patuh Itu yang pada pertama. perintahnya. Baik, sekarang saya tanya, Ya. kamu patuh pada perintahnya Muhammad nggak? Setiap yang baik saya patuh. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu patuh nggak kepada perintahnya Muhammad? Patuh? Iya, makanya saya bilang Tuhanmu Muhammad, Pian. Tuhanmu itu Muhammad. Jadi kenapa kau ini patuh sama Paulus? Kutanya. Di mana? Di mana kami harus menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kami kepada Paulus? Di mana? Kristen dari mana Kristen? Dari mana? Siapa yang buat? Pernah Coba Yesus bilang Kristen? Ada Yesus bilang Kristen? tunjukkan satu ayat bahwa kami orang Kristen harus menyerahkan ketaklukan, ketundukan kami kepada Paulus. Di mana? Ya udah. Kenapa Kristen itu ada? Apa sih ya? Udah kau di bawah sana. Coba lu. Udah di bawah Itu sana. siapa? Di Perintah bawah siapa? tidur sana, di bawah sana. Apa kata Paulus? Supaya kita mengikuti sama-sama, kita mengikuti Yesus.
Itu kata Paulus, marilah kita takluk, marilah kita taat kepada Tuhan kita yaitu Yesus. Gimana sih kalian ini? Gimana suruh taat sama Paulus di mana? Baik Paulus, baik para rasul, Petrus, Yohanes dan lain sebagainya menyuruh kita bersama-sama supaya kita menyerahkan kepatuhan, ketundukan kita kepada Yesus. Supaya Yesus yang memerintah di hati seorang Kristen. Di hati seorang Muslim siapa yang merintah? Ya Muhammad, makanya berangkat ke Arab nyium batu. Kalian gak sadar-sadar sih. Makanya 2025 ganti Tuhanmu, ganti, jangan lagi Muhammad. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Sabar, ada Rozak. Silakan Rozak. Mana nih Rozak? Oh, tidak nyangkut dia teman-teman. Kita kasih naik ada ini Syah Putra tadi sudah. Ini Hanafi mau naik lagi nih. Ya silakan Hanafi. Hanafi. Kenapa kamu gelap-gelapan lagi Hanafi? Nanti kamu jadi nabi lagi loh. Gelap apanya gelap, Des? Tempatmu itu jangan Apanya gelap? gelap-gelapan. Nanti di sana Masih kamu kurang- jadi masih nabi kurang kayak ini. Muhammad. Kamu itu, Des. Hanafi, Kalau ngomong pinter banget, Des. Apa? menurut agama Islam ada tidak orang yang menuhankan hawa nafsu? Nggak usah ke situ dulu, Des. Nah, langsung takut dia. Karena nanti ketahuan umat Coba, Des. Islam menuhankan Des. Muhammad. Nggak ada, Des. Nggak ada. Kok nggak Nggak ada? ada. Buktinya kamu Nggak ada patuh-patuh manggut-manggut sama dia. Nggak ada, Des. Itu cuma omong kamu doang itu. Siapa Menurut yang kamu nyuruh doang orang itu Islam terlalu nyiumin pinter batu di Arab? Kamu framing, Des. Siapa yang nyuruh Des, orang kamu Islam nyiumin batu di Arab? Kamu pinter ngomong, Des. Hanafi, Des, coba buka yang kacamatanya. menyuruh Des. Saya umat pengen tahu Islam mata kamu untuk itu kayak apa, mencium Des. batu Buka ke Arab siapa? kacamatanya. Buka kacamatanya, Des. Buka kacamatanya. Pengen tahu saya. Lari kemana-mana. Kayak apa muka kamu? Udah hitam, dekil, jelek lagi kamu. Tidak Matanya. Buka apa-apa. kacamatanya kamu. Tidak apa-apa. Buka kacamatanya. Walaupun Buka hitam kacamatanya. dekil begini, banyak yang Kamu nonton itu saya tuh. pinter ngomong. Banyak Des, yang pinter ngomong, menunggu-nunggu Des. saya siaran, termasuk Pinter kamu. ngomong kamu. Kalau suruh ngomong pinter. Gak ada Hanafi, istilahnya. Muslim itu coba Hanafi. menuhankan Muhammad itu nggak ada, Des. Nggak Siapa yang ada nyuruh Muslim kamu itu nyium menuhankan batu ke Muhammad. Nggak ada, Des. Nggak ada, Des. Terus kenapa umat Muslim nyiumin batu ke Arab? Muhammad itu dituhankan nggak ada. Itu Rasul, Des. Utusan, Des. Terus kenapa? Kecuali orang Kristen yang menuhankan manusia itu, iya, seperti kamu. Kenapa Seperti orang kamu Kristen itu, disebut Des, yang menuhankan pinter Yesus? ngomong itu, Des. Kenapa Yang orang pinter Kristen ngomong disebut itu, menuhankan Des. Yesus? Kamu, Des. Apanya? Kenapa menurut sudut pandang kalian orang Kristen menuhankan Yesus? Ya, nah, kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, kau nonton saja kau di bawah. Tidur kau di bawah sana. Enggak. Nah, tidur kau di bawah sana. Ada sekelompok orang Kristen di gereja. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen di gereja?
Mereka berseru-seru memanggil-manggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Datang orang Islam. Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Orang Kristen lagi menuhankan manusia. Ternyata besok-besok gantian orang Kristen lewat. Pak, jalan ditutup, jangan lewat sini. Ada apa? Oh, di depan lagi ada acara umat Muslim. Nah, dilihatin lah. Ternyata umat Muslim gelar tikar di tengah jalan. Ya Rasul, ya Rasulullah, trung trung trung. Ya Rasulullah, trung 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 trung. Coba kalian lihat bedanya di mana? Sama. Masalahnya orang Kristen jelas tegas. Saya mengakui. Saya menuhankan Yesus. Orang Islam enggak ngaku. Enggak ngaku mereka nuhanin Muhammad, enggak ngaku. Gimana sih kalian Muslim gimana kalian ini? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dengar seruanku ya Muhammad. Ya Rasulullah. Kalian ini waras atau enggak sih? Sadar atau enggak? Di mana akal pikiran kalian? Heran saya dengan kamu nih. Heran. Ini sama kayak gini. Kalau kita pergi hajatan, oke? Ya, kita hajatan. Ada orang Kristen, diambil nasi segini. Diambil ayam, diambil daging, diambil semua, makan. Ada orang Islam lihat nih, orang Kristen makannya banyak katanya. Sementara besok waktu kondangan, orang Islam ngambil yang sama. Diambil nasi segini, diambil ayam, diambil kerupuk, semua diambil. Kalau ada orang Kristen ngomong orang Islam nasinya banyak. Oh enggak. Beda ini. Ini utusan. Ini utusan, makanya kami makannya tidak banyak. Makanya saya bilang teman-teman, kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh. Bagaimana sih pola pikir kalian ini? Gimana? Aduh. Ya, silakan. Rusdi Nur. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Rusdi. Saya tidak bisa menyalakan kamera. Tidak bisa menyalakan kamera, berarti di bawah dulu ya, di bawah dulu. Yo, silakan. Jangan kita ini berstandar ganda. Kalau Roma Irama bernyanyi, mengapa kau tuhankan manusia? Maka saya juga bisa bernyanyi, mengapa kau tuhankan Muhammad? Iya. Makanya 2025 ganti Tuhan. Ya, yuk. Kita kasih naik, ada Abdul Amir. Abdul Amir. Yuk, silakan Abdul Amir, nyalakan Silakan Abdul Amir, nyalakan kamera yuk. Kamera nyalakan dulu, Mir. Masih hidup kah? Masih semangat kah kamu? Iya dong, kan masih ada orang-orang semangat ya. Mir. Ya Mir, nyalain kamera. Masih semangat kah, Dis? Ini teman saya nih, si Amir ini. Lo ini pakai mempertuhan Muhammad sungguh-sungguh ya. Bahagia. Amir, Kenapa ngomongnya enggak dia? coba serius dulu Amir. Amir,
Seru dulu Mir. Pengecut itu namanya. Tenang Amir, tenang. Mempertahankan kebenaran tapi lari ke Amerika. Tenang. Pengecut. Amir, Dari kenapa dulu sih tuh kamu kamu datang-datang juga langsung marah-marah, Mir? Jangan Saya lucu, lihat kamu. marah-marah. Amir ini Kau datang-datang hancurkan marah-marah. Indonesia, tapi kamu lari ke negara orang. Amir, Kau hancurkan tenang, Kristenmu di Indonesia, tapi kamu lari ke tenang dulu, pengecut itu tenang. namanya. Mir, udah tenang? Sudah tenang? Gimana? Oke. Amir, Sudah menurut agama Islam, kamu lari ke Amerika. Pengecut itu namanya. Nggak gentle. Jadi pengecut orang itu tidak gentle kalau dengan gentle. Baik, Johannes, Pak Bom gentle. Amir, tenang dulu Kalau Mir. kamu lari ke Oh, luar jadi negeri lalu menurut kamu, menjelek-jelekan Islam. jadi menurut kamu kalau berpindah tempat, oke. Jadi menurut kamu kalau hijrah itu adalah pengecut. Jadi menurut kamu hijrah itu pengecut. Gak ada hijrah kamu, pengecut. Karena apa? Karena di Indonesia banyak Kristen. Jadi menurut kamu kalau hijrah itu pengecut? Enggak hijrah kamu. Lari pengecut. Pengecut. Oke. Kenapa? Kamu lari ke sono lalu berteriak-teriak, tapi kamu menghancurkan Kristenmu sendiri di Indonesia. Sudah? Itulah kamu. Makanya saya bilang kamu itu ilmumu kardus. Tahu? Kardus. Marah dia. Pengecut. Sudah tapi belum? minta bantuan dari Indonesia. Itu Sudah pengecut. belum? Minta bantuan di sana buat apa? Buat makan. Sudah belum, Kasihan Amir? kamu ini. Bicaranya sudah belum? Sudah mengadu domba Kristen di Indonesia, lari sana minta bantuan anak-anak Indonesia untuk memberi makan kamu di Amerika. Pengecut. Sudah, Ya? Mir? Ngerti pengecut toh? Bicaranya sudah belum? Jadi pengecut kok bahagia. Iya, bicaranya sudah belum? NKRI-mu di mana? NKRI-mu? NKRI. Ngomong saja udah belepotan kau, Mir. NKRI-mu di mana? NKRI-mu. Sudah belum Kamu orang ngomongnya? Indonesia ke Amerika. Pengecut. Sudah belum ngomongnya? Mempertahankan kekristenan tapi mengadu domba Kristen di Indonesia. Udah belum ngomongnya, Mengadu Mir? domba Kristen Jangan di dipaksa gitulah Indonesia, ketawanya, Mir. larinya ke Amerika. Lalu Mir. minta duit untuk makan di Masa kamu Amerika. ulang-ulang sih, Mir? Pengecut. Udah belum? Biar saya tanggapi. Udah, kamu ini pengecut. Saya nggak suka dengan pengecutmu. Kamu Sudah. di Indonesia kemarin aja kamu bilang-bilang itu kita aman-aman saja. Iya kan? Udah Kita bicaranya diskusi belum, Mir? aman-aman Biar saya saja. tanggapi. Udah bisa bicara saya? Sekarang di Amerika Udah datang paus kan, Mir? domba sama Kristen. Mir, udah datang paus, Mir. Udah meninggal si Amir. Sialan. Paus lewat. Amir udah pening dia. Sialan. Ada paus lewat. Pengecut nomor 1 adalah Waduh, Edis. dinosaurus. Makasih Bang Pengecut Toyo. nomor 1, Makasih. Edis. Udah belum, Mir? Tapi bangga. jadi Waduh, pengecut. ada Universe, Hollow, Jadi Steve. pengecut Makasih Bang bangga. Steve. Mengadu Makasih domba. Steve. Mengadu domba. Waduh, Kristennya Rainforest. sendiri, tapi Makasih di Kak Amerika. Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Paus datang. Terima Kasihan kasih Edis. An Jangan Supri. pulang kamu Terima nanti. kasih. Jangan Waduh, pulang. Galaksi Kenapa? datang. Sudah di kekristenan sudah kau Waduh, mengadu si domba. Amir makin Islam darah kau tinggi, jelek-jelekan. teman-teman. Amir makin darah tinggi, ngoceh terus gak ada. Paus lagi. Waduh, paus lagi, Mir. Hebat kamu. Waduh, paus lagi, Bang Idan. Makasih Bang Idan. Si Amir urat lehernya sudah mau putus. Sesama Kristen kamu adu domba. Ya kan? Urat lehermu, Mir, udah keluar. Sesama Kristenmu sudah Gimana, adu Mir? domba, tapi kamu Kasihan minta dia bantuan makan di 33 Amerika koinnya sana loh. dari Indonesia. Amir 33 koinnya. Waduh, Alsu, makasih Bang Alsu. Ada paus lagi lewat. Memalukan. Amir mukanya sudah lain. Sangat memalukan. Sebagai Makasih Kak bangsa, Ceki, paus sebagai lagi. Waduh, anak Mir. bangsa Indonesia, Paus NKRI, terbang terus, Mir. Gimana, masih Mir? Sangat memalukan. Mir, paus terbang terus gimana, Mir? Jadi pribuminya,
dilahirkan di Indonesia, Makasih Bang tapi menjelek-jelekan Purba. Indonesia, larinya ke Selesai, Amerika. makasih Anugrah Mimi, Memalukan. terima kasih Bang Idan, Ansupri, Memalukan. makasih. Lari ke Amerika Makasih hanya Purba, untuk Ika, apa? Ika, Untuk makasih Kak mengadu Ika, domba bangsa Joseph, Indonesia makasih, sendiri. Wandam, terima Memalukan kasih, kalian. Halawapura, terima kasih. Makanya kamu di pengecut nomor Ya, waduh, satu. mukanya Amir Pengecut sudah nomor lain. satu di Indonesia. Siapa? Waduh, Edisi datang lagi Putar tuh. Putar. The Oci, makasih Oci. Pak Agus Hebat, Ibrahim, Edis, terima ya. kasih. Paus terbang Pengecut lagi. cari makan ke Amerika. Amir hanya untuk mukanya koin. sudah lain, teman-teman. Menjelek-jeleknya bangsanya sendiri. Kenapa, Mengadu Amir? domba sesama Mir. Kristen. Yo Itulah ampun, Mir, makan Mir. minta koin. Waduh, Bang Idan, makasih Makan pausnya minta Bang Idan. dikirim koin dari Indonesia Waduh, untuk makan di Amerika. Amir sudah Bikin stres, apologet, semakin tapi dia ngoceh, apologetnya semakin untuk banyak adu paus domba. terbang. Semakin banyak paus terbang. Hebat, Mau lari, Mir? Hebat, Udah capek, Mir? Mau lari? Silakan. Mau lari? Silakan kau berkuat-kuat di Amerika untuk mencari makan, ya. Gak usah kembali ke Indonesia, Mau lari? Gak usah kembali ke Indonesia. Mau lari? Mantap lo. Perjuangkan Si untuk Amir membesarkan mau lari di nih. Amerika. Ya Hanya ampun, menjelek-jelekan Mir, bangsa mukamu lo, Indonesia. Mir. Silakan. Mir, mukamu lo, ya ampun, sampai Hebat, begitunya, Edis. Mir. Ayo. Ya ampun, Mir. Hebat, Edis. Hebat, Gimana, Edis. Mir? Hebat. Pendukungmu memang hebat. Waduh, pendukungmu. mukanya Amir Mantap sudah kan, beda. Edis. Tapi nggak tahu. Koinnya bahwa di cuma belakangnya 50. pengecut. Pengecut. Mana, Mir? Jangan dipaksa begitu lah, Mir, senyumnya. Jadi pengecut kok bangga. Senyumnya Amir jangan dipaksa begitu. Jadi Tuh, pengecut lihat kok tuh. bangga. Waduh, makasih Nih, Pak Agus. semua yang di Makasih, bawah itu lihat yang tuh. Gerombolanmu Lihat tuh. paling hebat Joseph, itu, mendukung makasih, kamu. makasih teman-teman. Wah, terbang lagi paus Karena lagi mereka tuh. mau ke Amerika Suilim, juga makasih kayaknya. Suilim. Waduh, lagi terbang. Bang Idan, Hebat, makasih. Kembang apinya, terima kasih. Makasih Edis, rental biar car, banyak terima kasih powermu, Anugrah, biar terima banyak itu. kasih. Biar Waduh, si banyak, Amir. karena kamu di sana perlu makan. Wajahnya Di sana Amir sudah mahal-mahal berbeda, itu. teman-teman. Ya, Amir masih terus mengoceh dan Gip terus berterbangan, Weh, saudara-saudara. Ya, Dan kasihan Amir ya. masih saja terus mengoceh Kasihan, dengan Edis, nanti wajahnya kamu yang nggak dikasih dipaksa. makan nanti di Amerika, Dan si Amir kasihan. hanya mendapatkan koin 57, saudara-saudara. Mantap. Udah kasih terus, Edis, terus. Amir Edis. Karena terus dia yang menerus maju domba sesamamu. Hebat. Amir Edis. terus menerus Saya mengoceh, masuk saudara-saudara. langsung powernya. Tetapi sayang Langsung sekali, poinnya. saudara. Koinnya masih Langsung 57 poinnya. pemirsa. Masuk Sampai semua, haus Edis. dia, teman-teman. Silakan, Edis. Woi, perbanyak koinmu. Bangun. Si katanya Amir, bangun teman-teman. apologi, tapi kamu Marah-marah cuma dia, domba teman-teman. apologi di Indonesia. Gimana, Mir? Hebat, Terus? Edis. Masih mau lanjut? Maka perjuangkanlah pengecutmu. Masih lanjut, Mir? Pengecut. Iya. Iya. Masih lanjut, Mir? Lanjutkan pengecutmu. Pengecut nomor 1. Gimana, Mir? Masih mau lanjut? Terima Udah. kasih, Denny. Jangan balik Bang lagi ke Andi, Indonesia, makasih. kamu sudah jadi pengecut nomor Kak 1 Ni, di terima Indonesia. kasih Kak Ni. Apa kabar Kak Ni? Waduh, lihat tuh. Udah banyak tuh. Jadi pengecut gimana, Mir? nomor 1 di Indonesia. Kau nih, ayo. Lihat tuh, Mir. Koin-koin berterbangan, Mir. Makin kamu berisik, Kau Mir. Gimana, Mir? lihat nanti di Amerika sana ya. Gimana, Mir? Makanya kamu setelah di Amerika langsung wah berkoar-koarmu, weh nomor 1. Gimana, udah capek, Mir? Silakan kau puaskan ya. Waduh, makasih Oke, Andi, dadah. Bang Andi. Lihat tuh. Ayo. Udah dadah. dapat galaksi tuh. Gimana itu? Ah, kabur si Amir. Kasihan dia, teman-teman. Udah habis suaranya, koinnya cuman berapa? 60 sekian. 60 sekian itu, teman-teman, kalau ditukarkan, ya paling-paling ya 750 perak. Teman-teman sekalian, gini loh. Saya ini membuat tema ini nih. Ya, 2025 ganti Tuhan. Kenapa kalian kok ribut? Kenapa kalian ribut kemana-mana?
Kalau kalian mengatakan bahwa berpindah ke tempat lain adalah seorang pengecut, ya berarti waktu Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ya berarti kesimpulannya dia seorang pengecut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan demikian. Anda harus bisa membedakan mana orang yang bertinju dengan strategi, mana orang yang bertinju dengan asal pukul. Kalau saya tidak seperti itu, teman-teman. Saya itu ya tahu bagaimana keadaan di negeri kita tercinta. Karena apa? Karena di negeri kita tercinta ini, kalau kita mau ngomong tentang agama Islam, ya dipenjarakan. Memang begitu keadaannya. Makanya kalau mau debat agama, ya kau jangan konyol. Karena yang hanya boleh membahas agama lain, itu hanya agama Islam. Gimana sih? Masa mau saya kasih tahu terus? Mau saya kasih tahu buktinya? Nih, saya kasih kalian nih, biar saya ulang dan ulang lagi, biar kalian tahu. Kalian lihat enggak nih banner di belakang saya ini? Ini karena apa namanya Mabes Polri menonton ini. Biar tahu. Begini loh. Kalau ada orang-orang Islam membuat kajian-kajian agama, ceramah-ceramah agama, dengan topik bahasan agama Kristen, itu namanya dakwah. Contohnya apa? Contohnya ini nih. Ketika umat muslim mau bikin pengajian, dia bikin ini. Benarkah Bible dipalsukan? Nah kalau bikin begini, seperti saya bilang, maka Muspida, kepolisian, Satpol PP, gubernur, bupati, semuanya diam saja. Karena apa? Itu namanya dakwah. Supaya apa? Supaya orang tapir itu sadar bahwa Bible-nya sudah dipalsukan. Kamu coret ini Bible-nya, coret. Kamu ganti ini Bible-nya ini Quran. Benarkah Quran dipalsukan? Kau pajang seperti ini, kau pajang di jalan. Selesai hidupmu. Iya, selesai hidupmu. Maka Muspida, Mabes Polri, Polres, Polsek, ya kan, bupati, gubernur, mereka akan berbicara. Tulisan ini, banner ini, itu memecah belah persatuan dan kesatuan. Tulisan ini mengatakan benarkah Quran dipalsukan? Telah membuat tersinggung umat. Maka ini harus dipenjarakan karena dia memecah belah kerukunan umat beragama. Memang begitu. Karena saya sudah tahu di negeri Konoha model-modelnya kayak begini, ya tidak mungkin ngomong begitu dari negeri Konoha, pean. Gimana sih kalian itu? Boro-boro mau bahas agama Islam, boro-boro mau mendebat agama Islam. Arswendo, dia cuma bikin polling. Tahu Arswendo? Dia pernah membuat polling, pembaca majalah Monitor. Apa pollingnya? Siapakah tokoh yang kamu sukai? Dibikin tuh hasil pollingnya. Ternyata nama Arswendo ada di situ. Di bawahnya Arswendo ada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Umat Islam mengamuk, dibakar, dipecahinlah kantor majalah Monitor. Apa yang terjadi kepada Arswendo? Dipenjara 5 tahun. Cuman gara-gara polling. Nama Muhammad ada di bawahnya nama Arswendo. Aduh, gimana?
Itu fakta. Kalian gak usah bantah itu. Gak usah kalian bantah itu. Karena cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Gimana kamu itu? Nih, kalian tahu siapa ini? Pasti kalian tahu siapa dia. Namanya Dondi. Ada channelnya. Ketika dia membahas agama Kristen, bebas gimana? Bahkan dia bawa nama Yesus, nggak apa-apa. Namanya orang Islam, bebas ngomong apa aja agama orang bebas. Tahu Zakir Naik? Ini biar saya ulang-ulang terus, biar orang tahu. Zakir Naik ketika datang ke Indonesia, apa yang dibahas? Yang dibahas juga Kristen. Kristen juga yang dibahas. Brother. Jesus is Muslim, brother. Jadi saya itu hanya menjawab saja, teman-teman. Saya hanya menjawab saja orang-orang Islam. Saya ajak berdebat, bukan ajang hujat-hujatan, tidak. Makanya argumen, lawanlah dengan argumen. Kalau kalian berargumen membahas agama Kristen, saya juga boleh berargumen membahas agama Islam. Kenapa tidak boleh? Gitu loh. Yuk, saya undang kalian yang punya kapasitas, yang punya pengetahuan untuk berdiskusi dengan saya. Silakan. Ya. Kemarin kalian kan sudah gagal itu, 2019 ganti presiden. Sekarang 2025 ganti Tuhan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Erik Konten sebentar, bukan ini dulu. Oke, coba kita kasih naik Erik Konten ya. Erik Konten. Yuk, silakan Erik Konten. Oke, Erik Konten dia terpental. Kita kasih naik ada Muzakir. Muzakir, kalau dari nama-namanya ini sudah pasti dia ini penuhan Muhammad. Ya silakan Muzakir, nyalakan kamera Anda. Ya kan? Males saya sama Kristen bro-bro kayak kamu tuh. Kalau malas terus kenapa kamu naik ke sini? Saya mau pengen nantang Coba aja. nyalain dulu kamera. Sebelum bicara, kamera dinyalain dulu. Macam-macam kau babi. Sebelum kamu bicara, coba kameramu dinyalain dulu. Silakan. Kalau takut bilang, atau kalau malu bilang, saya sudah malu muka saya dilihat orang sebagai orang Islam. Minoritas kau babi. Kalau kamu malu, kalau kamu malu dilihat orang sebagai orang Islam, jangan memaksakan diri. Statement kau tuh sudah mencorengkan nama baik kami, babi. Coreng nama baik. Kan memang kalian menuhankan Muhammad gimana? Mari. Pasti itu kena ban itu sama TikTok itu. TikTok aja tahu dia penghujatnya. Iya, gimana? Adakah saya pernah mengeluarkan kata-kata kebun binatang? Tidak ada. Nggak ada. Selama kalian debat dengan saya, pernah nggak saya mengeluarkan makian-makian kata-kata kebun binatang? Nggak pernah ada. Kalau ada videonya, kalian bisa temukan saya mengeluarkan kata-kata begitu. Saya lompat dari Monas. Nggak pernah ada. Saya ini hanya diskusi saja. Ketika orang Muslim mengatakan supaya ganti Tuhan, jangan menuhankan Yesus, boleh orang Islam bilang begitu. Gak ada yang heboh, gak ada yang marah. Giliran saya bilang ganti Tuhan, jangan lagi Allah dan Muhammad, kayak kamu marah. Itu namanya kamu mau menang sendiri. Gimana sih kamu?
Bukankah ustadz-ustadz, bukankah ulama-ulama kalian, dan ada juga nih tiktokers yang lainnya dari muslim mengatakan supaya jangan menuhankan Yesus. Ya nggak apa-apa, saya bilang juga ya jangan menuhankan Muhammad. Sama kan, sama. Kita punya hak yang sama. Mari argumen lawan dengan argumen, gitu saja, kok susah sih. Gitu aja kok repot. Ya silakan. Kita kasih naik ada Apli. Ale ngapak. Ale ngapak. Silakan. Ale ngapak, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ale ngapak, silahkan nyalakan kamera. Wah, adiknya Zuma ini. Adiknya Zuma ini, teman-teman. Ya gimana bro? Muslim atau apa? Atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Bro, coba masker dibuka aja lah. Dari Ibu Nancy. Saya dapat dari Bro, coba maskernya dibuka dulu, Bang. Coba mukanya masker buka dulu. Nah, gitu loh. Tarik napas dulu. Tarik napas. Hembuskan. Bentar. Wajahmu soalnya gemeteran. Bentar. Wajahmu jangan gemeteran. Tarik napas. Hembuskan. Yung ngapa kenyongorop bisa ngapak kepriwek toh. Ya, kepriwek ngapak. Aja keluar aplikasi. Ngapak. Aja keluar aplikasi. Aplikasi ini jadi terjeda. Kepriwek toh. Silakan. Ale ngapak. Ini gimana sih? Jangan keluar dari aplikasi, ngapak. Ya, silakan. Ini Saya ingin gimana konfirmasi sih? aja. Ini kamunya terjeda. Jangan keluar dari aplikasi. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya ingin ini. Apa itu? Klarifikasi dari Mas Esdis. Aduh. Apa? Ini. Ingin apa? Mengenai apa ya? Ingin apa? Mengenai beli sinyal dulu, bro. Sinyal saja nggak punya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Imrus. Ya, Imrus. Aduh, saya nggak bisa. Ini pasti Imrus. Ya, Imrus, nyalain kamera kamu. Bisa nggak, Imrus? Kenapa sih mesti nyalain kamera melulu nih? Kenapa sih? Ya, di bawah lagi. Kamu setiap saya naikin ngomongnya begitu terus. Teman-teman tahu dejavu, ngulang. Jadi teman-teman, udah pernah kejadian ini, kok kejadian lagi ya kayak begitu. Jadi setiap Imrus naik, kepala kita akan mengalami yang namanya dejavu. Mengingat peristiwa yang seperti sebelumnya kayaknya udah pernah kejadian ini kayak begini nih. Nah itu setiap ketemu Imrus tuh kayak begitu. Karena Imrus itu dia terjebak
di itu pintunya Doraemon, jadi balik-balik lagi ke sana. Coba, setiap Imrus naik, selalu saya bilang begitu. Mrus, nyalakan kamera. Kenapa sih kok menyalakan kamera? Harus menyalakan. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada Eni Gultom. Eni Gultom. Ya, silakan Eni Gultom. Eni Gultom, silakan nyalakan kamera. Eni. Gimana sih? Gimana? Oke. Kita naikkan yang berikutnya ada. Bentar ya. Sebentar. Kita kasih naik Rusdi. Kita kasih kesempatan satu kali lagi Rusdi ya. Apakah dia juga mengalami deja vu? Rusdi, silakan nyalakan kamera Anda. Saya mau nyalakan kamera, asalkan Anda ini Bang Edis, kacamatanya dilepas. Iya, kameramu saja belum dilepas kok sudah banyak permintaan. Kacamatamu dulu lah. Ya sudah, saya juga tidak memaksa. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu sudah tidak pede lagi jadi orang Islam, ya kamu nonton di bawah, ya. Toleransi. Ya, di bawah kamu nonton sana. Gini, kalau teman-teman mau diskusi, mau lihat saya diskusi tanpa kamera, tanpa ada tutup-tutup aja, suruh Juma ke sini, kemudian atau saya ke tempat Juma. Dan dia udah saya tantang dia nggak berani. Saya berdebat tanpa ada kacamata, tanpa pakai apa-apa. Dia lepas maskernya. Orang dia aja nggak berani kok gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Azel. Azel. Silakan Azel. Azel, nyalakan kamera Anda. Oke, si Azel tidak berani lagi. Oke, nampaknya ini sudah waktunya iklan ini kalau begini. Ya, teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, kita tahu ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam, mereka itu membahas agama Kristen. Ya, dari mulai Abdul Somad, ya semualah, hampir rata-rata mereka membahas agama Kristen. Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18. Pokoknya yang dibahas tuh kitabnya orang Kristen. Felix Xiao, Adi Hidayat, dan lain sebagainya membahas agama Kristen. Nah, sekarang teman-teman, saya sebagai orang Kristen itu punya hak untuk membahas agama Islam. Ketika saya membahas agama Islam, patahkan argumen saya. Itu loh yang saya harapkan. Tetapi yang terjadi teman-teman, ketika saya membahas agama Islam yang ada ancaman, persekusi, akhirnya apa? Akhirnya saya harus pergi meninggalkan apa yang saya punya. Gitu teman-teman. Itu yang terjadi. Ya, itu resiko berapologet seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman ya, saya di sini itu memerlukan yang namanya tempat. Tempat untuk berapologet. Supaya apa? Supaya saya bisa menjawab orang-orang Islam yang sering membahas kekristenan. Nah, teman-teman, kita ada program nih. Program kita itu apa? Program kita itu mendirikan atau membangun base camp kita. Kita bangun base camp kita bangun tempat kita berapologet. Namanya Rumah Apologet.
ya. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya mau ikut berpartisipasi bersama-sama, teman-teman bisa support, ya, bisa ikut berkolekte atau memberikan persembahan, yang tertera di layar tuh. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya. Ya, kita targetkan teman-teman bulan Desember kita sudah selesai ya. Maaf teman-teman, saya agak batuk. Kita sudah selesai mendirikan rumah apologet ini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hati, teman-teman bisa support di situ. Tuh. Hati-hati teman-teman dengan banyaknya akun-akun palsu Edis TV, ya. Teman-teman kalau mau support, pastikan muncul nama saya di situ ya, Edis. Teman-teman, ya harus muncul. Ya, silakan teman-teman screenshot, tangkap layar, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, saya balikan lagi kamera saya. Nah, biar teman-teman tahu, banyak yang tidak suka, banyak yang syirik ataupun musyrik ketika saya punya program mendirikan tempat. Yang saya heran, yang musyrik-musyrik ini, mereka tidak mengalami persekusi seperti saya. Yang musyrik-musyrik itu, mereka punya tempat. Mereka tidur di rumahnya, di kasur empuknya, tidur, ya. Mendengar kicauan burung-burung, ya kan? Punya tempat, tapi mereka banyak yang syirik. Sementara saya, teman-teman ya, saya itu di sini itu memikirkan jauh ke depan. Anda saja kalau saya tanya, maukah Anda tidak memiliki tempat atau Anda mengontrak terus sampai belasan tahun? Tentu tidak mau. Nah, begitu juga teman-teman. Berapologet ini saya masih melihat belum ada tanda-tanda orang Islam itu berhenti membahas agama Kristen. Belum ada tanda-tandanya. Makanya saya masih berpikir ini berapologet ini masih sangat lama. Jadi teman-teman, karena yang demikian itulah, karena di sini tidak ada tempat dan ini karena masih lama, maka saya memikirkan maka perlu didirikan tempat di sini. Hanya tempat. Tempat itu vital loh teman-teman. Kalau nggak ada tempat, nggak mungkin lah kita mau berapologet itu dari bawah kolong jembatan kan. Iya. Atau kita mau berapologet menyewa terus sampai belasan tahun. Itu tidak mungkin. Kita kan juga punya perhitungan. Kita punya hitung-hitungan ekonomi kan. Jadi kita perlu yang namanya tempat atau base camp kita. Nah itulah tujuan pendirian rumah apologet kita teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi teman-teman yang mau mensupport, silakan teman-teman support. Ada di profil saya kok. Ya, teman-teman klik aja di profil saya itu, lihat aja info tentang saya itu ada kok. Ya. Hati-hati teman-teman tentang akun-akun palsu. Jadi pastikan, coba kalian lihat teman-teman, kalian mengikuti berapa Edis TV. Karena ada banyak sekali akun-akun Edis TV itu yang palsu. Kalau ada akun Edis TV, tiba-tiba dia mengirimi Anda pesan yang menjurus kepada disuruh kalian berlangganan lah, disuruh kalian bayar ini, bayar itu, langsung blokir. Langsung diblokir saja, nggak usah banyak ini. Karena itu sudah pasti akun Edis TV palsu. Dan korbannya sudah banyak, teman-teman. Ya. Di Facebook, saya tidak punya akun Edis TV debat agama. Jadi semua akun Edis TV yang ada di Facebook itu pemiliknya bukan saya. Gitu ya. Ini saya omongin terus-menerus nih. Terus-menerus saya katakan. Supaya apa? Supaya tidak banyak korban berjatuhan. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada
Bintang. Bintang. Silakan Bintang. Silakan Bintang. Ya, Bintang, nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Oke bang, oke bang. Ya, Muslim Semangat atau terus, Bang. Kristen? Nggak ada yang mau Kristen bang. Abang Muslim atau Kristen? Kristen bang. Bang, di sini itu forum Islam dan Kristen diskusi. Aku cuma menyampaikan semangat terus bang. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Oke, silakan ya, silakan. Jadi teman-teman, memang banyak yang kelimpungan ya. Banyak yang ya ibarat kata itu musyrik, syirik begitu. Saya mau mendirikan rumah apologet, banyak dalam tanda kutip ya, ada juga dalam tanda kutip hamba Tuhan begitu. Syirik dia bilang, hedis begitu. Cuman mau bilang begini ya, halo hamba-hamba Tuhan, yang kalian sudah punya rumah, kalian tinggali di situ, kalian sudah punya gereja, kalian tinggali di situ. Kenapa sih kalian itu kok musyrik dengan saya? Saya Herman loh dengan kalian. Apa gara-gara berkurang kalian ke sana? Saya Herman loh. Pernah ya, saya pernah diundang oleh satu kelompok begitu. Saya ditanya begini, Bang Edis, ya? Bang, dengan adanya apologet ini Bang, saya melihat itu banyak dalam tanda kutip ya, enggak semua ya, enggak semua. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mensupport saya, mendukung saya banyak. Tapi ada juga sebagian kecil ya, sebagian kecil pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang merasa tersaingi. Tersaingi. Kalau pendeta kan ngomongnya berkhotbah di gereja. Kalau saya berkhotbah juga, saya berceramah juga. Cuman yang saya khotbahin, yang saya ceramahin itu Muslim. Jadi beda lah. Kan beda forumnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu dia bilang begini, apa kegiatan Anda itu tidak dalam tanda kutip ya, menyaingi para pendeta-pendeta? Ya tidaklah, beda lah. Mereka kan berkhotbah kepada orang-orang yang sudah Kristen, yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sementara saya berkhotbah menyampaikan kepada jemaah-jemaah saya yang mayoritas Muslim. Kebanyakan Muslim jemaah saya. Jadi beda. Jadi tidak ada di sini saing menyaingi ya teman-teman ya. Aduh, kalau ada orang yang mempertanyakan kepada saya, Bang, kenapa itu rumah apologetnya kapan jadinya? Kan saya bilang bulan 12. Ini kita ini mau ngadakan rumah apologet, mau ngadakan tempat, kita mau beli kacang goreng. Kalau kita mau beli kacang goreng, ya 2 hari kita sudah bisa beli kacang goreng banyak. Ini kita mau ngadain tempat. Biar Anda tahu. Ini saya kasih info, bocoran. Saya kasih bocoran. Normalnya orang-orang di sini, mereka mau punya tempat, mereka itu biasanya menghabiskan waktu 30 tahun. Bayangin tuh. Itu bukan jumlah yang sedikit. Rata-rata orang-orang di sini membeli satu tempat, mengadakan satu tempat begitu, dia memerlukan waktu 30 tahun lamanya. Kita nggak usah lama-lama. Kita 6 bulan aja.
Jadi kalian bersabar, jangan kan bilang, nanti ya mana ini. Ya, tunggu. Bulan 12. Ya, kalian bisa pegang omongan saya. Bulan 12 itu tidak lama lagi, teman-teman. Saya berdoa, saya minta kepada Bapa di surga supaya apa? Supaya dilancarkan, supaya rumah apologet itu berdiri bulan 12. Dan kalau nanti sudah berdiri bulan 12, siapapun di antara kalian para pemirsa yang mau menginap, mau main, mau kongko nongkrong apa, pintu terbuka lebar. Silakan main. Bahkan saya pengen itu yang kamarnya banyak. Kalau misalnya ada kamar 5, nah kita bisa terus menerus. Jadi rumah itu open terus kepada setiap orang. Begitu. Kalau ada yang masih nanya di mana ya berarti mungkin baru ketemu channel ini. Ya. Kemarin kita sudah berangkat ke daerah lain. Ini saya ceritakan lagi ya. Kita sudah berangkat ke daerah lain. Nah, di daerah lain itu teman-teman kita udah datang 6 orang kemarin kita datang ke sana. 5 orang. Kita sudah survei tempatnya, sudah kita lihat, ada begitu ya. Tapi yang kami pikirkan apa? Di situ terpencil. Kalau misalnya saya mau mikirin diri sendiri, saya nggak mikirin yang lainnya, saya udah seneng di situ. Tapi bagaimana nanti kalau ada orang mau datang? Bagaimana nanti kalau ada orang berkunjung? Itu juga yang saya pikirkan. Dan bagaimana nanti kalau misalnya tidak ada di situ komunitas-komunitas kita? Masa saya ngobrol sama tembok? Manusia itu kan makhluk sosial ya. Sekalipun ada pepatah kata Aristoteles ya. Aristoteles atau Plato yang bilang homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Dia pernah bilang begitu. Tetapi manusia juga makhluk sosial. Sekalipun manusia itu bisa menjadi serigala bagi sesamanya, tetapi ingat, manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dan sebenarnya saya orangnya yang introvert juga, saya itu orangnya. Bisa saya hidup sendiri. Cuman kan saya mikirkan yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah kita rehat atau kita lanjut lagi? Nanti kalau misalnya teman-teman mau main, sampai di bandara, nanti kasih tahu saya. Kita rencana itu mau ngambil yang deket-deket sini saja gitu. Makanya kita lanjutkan kemarin itu ke step 2. Begitu ya teman-teman ya. Karena ini adalah program kita bersama, jadi milik kita bersama seperti itu. Jadi terbuka buat umum. Siapapun teman-teman yang dari Konoha, dari Indonesia nanti mau main, boleh nanti ya bilang, "Bang, saya mau nginep di sana." Siap, nginep di sana gitu. Mau tidur di sana 2 hari, 3 hari, silakan. Terbuka ya. Itu rencana saya. Jadi kita jadikan base camp kita, jadikan tempat nongkrong kita lah, begitu. Jadi doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar-lancar saja bulan 12 beres teman-teman. Makanya partisipasi dari teman-teman sekalian itu sangat penting. Begitu. Karena kalau hanya beberapa orang saja, gelintir orang saja tentu itu sangat berat teman-teman. Karena di sini itu bukan seperti di Konoha begitu. Ya. Kalau di yang saya ceritain itu memang ada begitu. Memang ada di situ. Kami sudah ke sana dan harganya pun ya sudah masuk, sudah bisa begitu kita ini. Tapi ya itu tadi seperti saya bilang. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana? Kita lanjut lagi atau kita
lanjutkan nanti malam. Kita lanjutkan nanti malam lagi saja ya. Rehat dulu ya, karena sudah jam 1:30, teman-teman, 1:30. Gimana? Lanjut? Lanjut lagi. Sudah masuk musim dingin, teman-teman. Bentar lagi kita sudah udah masuk musim dingin ini, teman-teman. Suhu sudah mulai menurun di sini, ya. Jadi pokoknya siapapun nanti, teman-teman, apalagi kalau kalian pernah mensupport ya Rumah Apologet ini, kalian masih punya slipnya di situ. Nih Bang, saya pernah support Rumah Apologet gitu. Pasti itu akan membuat saya tidak berdaya untuk menerima kalian di rumah. Nah, ingat itu bahasa saya. Kalian menunjukkan nih, saya ikut berpartisipasi untuk mendirikan Rumah Apologet ini. Ketika kalian tunjuk itu sama saya, tidak mungkin saya tidak membukakan pintu bagi kalian. Begitu. Ya, pegang omongan saya itu. Jadi kalian silakan, bila perlu nanti kalian punya ide-ide, Bang, begini, ini, begini. Kita bikin podcast, kita bikin apa seperti itu. Yang jelas, intinya Edis TV itu adalah program diskusi atau debat lintas agama. Ingat ya, Edis TV adalah channel atau saluran media sosial ya, untuk memfasilitasi diskusi atau debat lintas agama, bukan caci maki atau hujat lintas agama. Kalau ada dari kalian yang bisa membuktikan saya memfitnah atau menghujat, sudah saya bilang, saya lompat dari mon. Saya tidak pernah menghujat atau memfitnah. Saya selalu mengatakan berdasarkan dalil-dalilnya. Begitu. Ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja, teman-teman. Kita lanjut dulu. Sekali lagi, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hati, teman-teman mau mensupport pendirian Rumah Apologet, sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman bisa support di sini yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Jadi teman-teman ada berkat berlebih supaya tidak hilang nomornya, ditangkap layarnya. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman juga bisa mensupport lewat Zelle ya, kalau teman-teman ada di US, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Antrian masih 43 sebenarnya, tapi kita lanjutkan saja nanti malam ya teman-teman ya. Seperti biasa kita diskusi lintas iman di sini. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita lanjut lagi. I went, there's a bar in